Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Tolong diam terlebih dahulu ya. Ibu mau mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Baik, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Apakah hari ini berangkat semua anak-anak? Alhamdulillah, berarti hari ini berangkat semua ya. Oke. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu akan memberikan motivasi buat kalian terlebih dahulu agar kalian semua semangat belajar dan tidak malas-malasan. Sekarang Ibu mau tanya, apakah di sini ada yang punya cita-cita? Coba Farhan, cita-citanya apa? Oh, pilot. Iya. Coba Cynthia, cita-citanya apa? Oh, guru. Iya, pasti di sini semuanya memiliki cita-citanya masing-masing. Nah, sebelum kalian meraih cita-cita kalian, pasti kalian harus memiliki cara atau usaha yang harus dilakukan. Jadi, untuk menggapai cita-cita itu tidaklah gampang seperti membalikan telapak tangan, tetapi harus menggunakan cara-cara agar bisa tercapai cita-citanya. Caranya yaitu seperti belajar dengan giat. Jadi, mulai sekarang kalian harus belajar dengan giat agar cita-cita kalian itu bisa tercapai. Yang kedua, selalu berusaha dan tidak putus asa. Karena kalau kalian putus asa, bagaimana bisa mencapai cita-citanya, ya kan? Nah, jadi kalian harus selalu berusaha dan tidak boleh menyerah, oke? Oke. Yang ketiga yaitu rajin berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diperlancarkan dalam menjalankan sesuatu. Yang keempat, taat kepada kedua orang tua. Baiklah, di sini apakah ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Oke, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan memberitahu. Pembelajaran hari ini yaitu materinya tentang tumbuhan. Oke, tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian tahu bagian-bagian pada tumbuhan dan apa saja fungsinya. Jadi, tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri atau dinamakan dengan fotosintesis. Jadi, makhluk hidup itu tidak hanya manusia dan hewan, tetapi tumbuhan juga disebut dengan makhluk hidup. Mengapa tumbuhan disebut makhluk hidup? Ada yang tahu tidak? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan. Mengapa tumbuhan disebut dengan makhluk hidup? Karena tumbuhan juga dapat tumbuh dan berkembang layaknya manusia dan hewan. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai gambar tumbuhan. Jadi, yang di bawah ini dinamakan akar. Terus yang menjorok ke atas ini disebut batang. Dan ini disebut buah. Ini disebut daun. Dan ini disebut bunga.
Dan yang kecil-kecil ini disebut biji. Jadi, akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Dan fungsi akar yaitu untuk menyerap air dan mineral di dalam tanah. Jenis akar itu ada banyak. Yang pertama ada akar serabut, akar tunggang, akar nafas, terus akar hisap, dan yang selanjutnya akar gantung, dan yang terakhir yaitu akar lekat. Oke, yang selanjutnya yaitu ada batang. Batang ini berfungsi untuk tempat penyimpanan makanan. Batang itu ada 3 jenis. Yang pertama ada batang kayu, batang rumput, dan batang basah. Yang selanjutnya yaitu ada daun. Daun ini ada berbagai macam jenis, yaitu ada daun melengkung, ada daun menyirip, ada daun sejajar, dan yang selanjutnya yaitu ada daun yang menjari. Terus fungsi dari daun yaitu sebagai tempat pernafasan dan sebagai tempat cadangan makanan. Yang selanjutnya yaitu ada bunga. Bunga ini berfungsi sebagai alat reproduksi pada tumbuhan. Nah, bunga ini terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama ada tangkai bunga, lalu ada kelopak bunga, dan ada mahkota bunga, dan selanjutnya ada batang bunganya. Nah, jenis-jenis bunga itu ada 4. Yang pertama ada bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki alat kelamin dan lengkap mempunyai ke-6 bagian-bagian pada bunga tadi. Yang kedua ada bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang memiliki alat kelamin tetapi bagian-bagiannya ada yang tidak ada. Yang ketiga ada bunga sempurna. Bunga sempurna itu yaitu bunga yang memiliki 2 alat kelamin dan memiliki ke-6 bagian-bagian bunga tersebut. Yang keempat ada bunga tidak sempurna, yaitu dia hanya memiliki 1 alat kelamin saja, tidak seperti bunga sempurna tadi. Yang selanjutnya ada buah. Buah ini yaitu sebagai pelindung biji. Oke. Yang selanjutnya ada biji. Biji ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Dan biji ini ada 2 jenis, yaitu biji terbuka dan biji tertutup. Oke, materi sudah Ibu jelaskan. Apakah ada yang masih tidak jelas? Oke, kalau sudah jelas semua. Sekarang Ibu yang akan bertanya, apa sih tadi bagian-bagian tumbuhan? Iya, akar, batang, biji, daun, bunga, dan buah. Oke, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya yaitu, tolong dicatat ya. Tugasnya carilah atau amati daun-daun yang ada di sekitar kalian. Kemudian tempelkan di buku, lalu tuliskan daun itu termasuk ke dalam jenis daun apa. Oke? Apakah ada yang masih kurang jelas tentang tugasnya? Oke, kalau sudah jelas semuanya. Oke, tugasnya dikumpulkan
Oke, jadi kesimpulannya apa tadi anak-anak bagian-bagian pada tumbuhan? Ya, ada akar berfungsi sebagai apa? Iya, untuk menyerap air. Yang kedua ada batang, yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Terus yang ketiga ada apa? Ada daun, yaitu berfungsi untuk tempat penyimpanan makanan. Dan yang selanjutnya ada apa? Bunga, berfungsi untuk alat reproduksi. Yang selanjutnya ada apa lagi? Ya, buah berfungsi untuk apa? Melindungi biji. Yang selanjutnya ada apa? Biji, yaitu berfungsi untuk alat perkembangbiakan. Oke, jangan lupa tugas yang tadi dikerjakan ya. Jangan lupa juga kerjakannya di rumah, bukan di sekolah, oke? Oke. Jadi, merawat tumbuhan itu sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Misalnya nih, menyiram tumbuhan, menanam pohon atau bunga, dan sebagainya. Dengan begitu, udara yang ada di sekitar kita menjadi segar ketika tumbuhan itu bisa tumbuh subur. Baiklah, karena pembelajaran hari ini sudah habis, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.